Hai 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 penonton setia Kutang TV, selamat datang di channel kami. Moga aja sehat-sehat terus ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan rekomendasi alur-alur cerita film yang menarik, supaya channel ini bisa berkembang dan makin banyak film yang akan kita bahas. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Scene film ini kita diperlihatkan seorang bernama Joe. Ia adalah penjaga perpustakaan militer. Dan seorang wanita yang bernama Rita. Rita ini pekerjanya pekerja malam ya guys. Dan kedua orang ini dia sudah tidak punya keluarga lagi, makanya dia dipilih menjadi bahan percobaan para petinggi militer pada saat itu ya guys. Setelah itu para petinggi militer sedang rapat membahas tentang hibernasi manusia. Hibernasi itu guys adalah periode tidur dalam rentan waktu yang lama, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dengan tujuan untuk menyimpan prajurit terbaik dan digunakan saat mereka dibutuhkan. Kemudian mereka telah dipersiapkan dan sedikit berbincang, dan Joe terlihat menenangkan si Rita karena Rita agak ragu-ragu untuk menjalankan misi ini. Dan setelah Rita mendengarkan penjelasan Joe, akhirnya mereka dibius dan tertidur. Namun Colin selaku pimpinan percobaan ditangkap karena skandalnya terungkap, dan tanpa alasan jelas dia pun ditahan dan markasnya pun ditutup. Dan percobaan itu pun dilupakan begitu saja. Selain itu Joe dengan Rita dilupakan juga guys. Aduh kasihan ini dua orang. Dan seiring berjalannya waktu, manusia berada di ambang kebodohan, populasi meledak dan kecerdasan menurun. Beberapa tahun kemudian tampak banyak gunung sampah guys. Setelah itu terjadi longsor, dan tampaklah peti Joe masuk ke dalam rumah seseorang. Dan anehnya, orang rumah tersebut tidak terkejut sama sekali. Saking bodohnya mungkin ya. Dan setelah itu Joe terbangun dari peti pembeku, menanyakan Colin di mana. Dan setelah itu yang punya rumah melempar Joe keluar karena mungkin agak risih ya melihatnya. Terlihat Joe sedang mengantri di rumah sakit karena merasa Joe keadaannya kurang membaik. Pergilah ke rumah sakit dan mendapatkan antrian. Tiba-tiba di ruangan dokter, dia kaget melihat tanggal yang ada di majalah 2505. Dan saat itu Joe tersentak, langsung membuka jendela dan melihat keadaan kota begitu berubah dan sangat kotor, banyak sampah, dan kota pun kacau. Ternyata Joe baru sadar bahwa dia berhibernasi selama 500 tahun. Dan sang dokter pun bertanya mengenai tato, dan tato itu ternyata alat pembayaran di zaman itu guys. Karena kan Joe tidak mempunyai tato, dokter pun menyalakan alarm. Karena di tahun itu orang yang tidak mempunyai tato dianggap penjahat tingkat tinggi pada waktu itu. Dan Joe pun ditangkap dan ditahan dibawa ke pengadilan. Saat Joe dalam pengadilan, Joe dihina dan dicaci maki. Joe menyerahkan semuanya, dan tetapi mereka semua terlihat bodoh. Tidak bisa mencerna apa yang dikatakan Joe. Akhirnya pada saat itu Joe dinyatakan tersangka. Setelah ke pengadilan, terlihat Joe dibawa ke ruangan tato atau pendaftaran identitas. Semua dilakukan dengan mesin komputer. Dan Joe pada saat itu tidak menyangka mesin tersebut tidak efisien.
Next ke scene film berikutnya. Akhirnya Joe pergi ke rumah Frito. Joe menjelaskan semua kepada Frito, tapi karena Frito tidak mengerti apa yang dikatakan Joe, karena Frito orangnya sangat bodoh, Frito hanya melongok melihat Joe berbicara. Akhirnya Joe menjelaskan bahwa dia ingin kembali ke tahun 2005. Lalu Frito menjawab, ada mesin waktu di suatu tempat dan hanya dia yang tahu. Akhirnya Joe membujuk Frito dan membawanya ke mesin waktu itu. Singkat cerita, Joe tertangkap kembali dan dia dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Joe berkenalan dengan para menteri. Mereka semua terlihat sangat bodoh. Akhirnya Joe bertatapan langsung dengan Presiden Amerika. Alasan Joe dibawa ke istana adalah karena Presiden merasa Joe orang terpintar di dunia dan Joe bisa memperbaiki negara. Dan Presiden melihat hasil tes IQ kerja saat dia di penjara. Akhirnya Joe diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Presiden menjelaskan pada Joe masalah ekonomi, bahwa masalah yang dialami adalah tanaman yang tak bisa tumbuh. Setelah berharap lama, Joe menyerah dengan alasan yang logik. Dan Joe memberitahukan kepada menteri bahwa dia bisa bicara dengan tanaman. Dan tanaman tersebut membutuhkan air dan dia membuat semua orang percaya. Dan Joe pergi kembali ke ladang. Joe melihat bahwa tanaman tersebut disiram dengan air soda. Dan minuman soda itu tersebut seolah menjadi air pokok di sana. Joe berpikir bahwa minuman ini adalah penyebab tanaman tidak bisa tumbuh. Akhirnya Joe menyuruh untuk mengganti air soda menjadi air biasa. Tapi masalah tiba-tiba muncul. Perusahaan minuman soda itu merasa bangkrut karena pemerintah telah menggantinya dengan air bersih. Dan perusahaan pun menuntut Joe. Mendengar itu, akhirnya Presiden menghukum Joe dengan hukuman berat, yaitu hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, Rita melihat tanaman tumbuh subur dan sontak Rita dan Frito pun bergegas menuju ke tempat hukuman Joe. Rita memberitahu Presiden, tapi ia tidak percaya. Akhirnya Rita menyewa salah satu kamera yang digunakan kru dan menyuruh Frito untuk merekam tanaman itu. Rita langsung bergegas untuk menyadap layar lebar itu dan menggantinya dengan rekaman tanaman, dan semua orang menyaksikan dan gembira melihatnya. Akhirnya Joe pun selamat dari kematiannya. Karena Joe berhasil menuntaskan masalah negara, Joe pun diangkat menjadi Presiden Amerika pada tahun 2505. Dan akhirnya Presiden Joe menikah bersama Rita dan mempunyai 3 orang anak. Dan Joe pun sempat berpikir bahwa orang bodoh di masa lalu bisa menjadi paling pandai di masa depan. Oke, demikianlah alur-alur cerita yang kita sajikan di Kutang TV. Terima kasih sudah menonton dan bersedia menyimak video alur-alur cerita kami. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke guys, watch out. Oke, saksikan di video-video berikutnya di Kutang TV. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng kami. Oke guys, watch out.